Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Farida Syari. Saya dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum dengan NIM 1193040003. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum tata negara. Apa sih hukum tata negara itu? Nah, hukum tata negara adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara dan jaminan HAM. Nah, dari bahasa Inggris disebut itu constitutional law. Kalau dalam bahasa Belanda disebut Strafrecht. Ruang lingkup ilmu hukum adalah organisasi negara. Contohnya PBB, UNESCO, terus ASEAN dan UNICEF. Terus yang kedua adalah struktur pejabat negara. Struktur pejabat negara itu pertama di atasnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada MPR, DPR, terus MK, Presiden, dan BPK. Selanjutnya yang ketiga adalah pembagian kekuasaan dan hubungan. Selanjutnya ilmu yang terkait dari hukum tata negara pertama ada ilmu hukum, ilmu politik, ilmu hukum administrasi negara, ilmu sosial, dan ilmu ekonomi. Selanjutnya adalah asas-asas hukum tata negara. Nah, ada yang mengartikan bahwa asas hukum tata negara itu adalah karakter, prinsip, dan ciri khas. Objek dari hukum tata negara tersebut adalah negara tersebut. Selanjutnya adalah bentuk tata negara. Bentuk hukum tata negara, bentuk negara hukum itu ada dua. Yang pertama bentuk secara formal dan material. Secara formal itu contohnya individualisme yang sebuah negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan. Kalau dari material itu negara bersifat kolektif, yaitu negara bersifat kolektif kolegial. Yang selanjutnya adalah asas negara kesatuan. Yang pertama ada desentralisasi, kedua dekonsentralisasi, yang ketiga adalah tugas pembantuan, yaitu sama dengan dekonsentrasi. Selanjutnya adalah asas negara hukum. Ciri-ciri dari negara hukum adalah pertama dia memberikan jaminan HAM, kedua badan kehakiman bebas, yang ketiga adalah pemilu yang bebas, keempat kebebasan menyatakan pendapat, kelima kebebasan berserikat, dan keenam adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang selanjutnya adalah asas demokrasi. Asas demokrasi itu biasa kita kenal by people, from people to people, atau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang selanjutnya adalah bentuk negara. Bentuk negara itu dibagi menjadi dua. Pertama negara kesatuan atau disebut unitary state. Yang kedua adalah negara bagian, disebut federal state. Yang selanjutnya adalah bentuk pemerintahan. Nah, menurut Aristoteles itu ada 4 bentuk pemerintahan. Yang pertama autokrasi, kedua oligarki, ketiga monarki, dan keempat republik. Nah, jadi negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama itu autokrasi modern. Nah, salah satu bentuk pemerintahan yang memiliki karakter yang lebih kepada kekuasaan tunggal. Artinya karakter yang sistem autokrasi itu seperti yang pertama sistem satu partai atau partai tunggal, kedua menghimpun kekuasaan sebesar mungkin, ketiga organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar hidup. Yang keempat adalah penentuan wakil rakyat masih dominan oleh penguasa. Yang kelima itu lebih dominan oleh eksekutif. Contoh negaranya adalah seperti fasisme Italia, nazisme Jerman, sama komunisme Uni Soviet. Yang selanjutnya adalah negara demokrasi modern. Nah, karakter dari negara demokrasi modern adalah yang pertama sistemnya multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang ketiga, individu mempunyai peranan yang pokok untuk yang menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentosaaan negara. Yang keempat, rakyat mempunyai kendali penuh terhadap wakil rakyat. Yang kelima itu undang-undang lebih dominan. Contoh negaranya adalah negara kita, negara Republik Indonesia. Mungkin hanya itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.